salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum kalian masuk sistem pemerintahan Indonesia, kalian harus terlebih dahulu tahu apa itu konsep sistem, konsep pemerintah, dan konsep pemerintahan. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Jadi, sistem adalah kesatuan unsur-unsur pembentuknya, baik berupa masukan ataupun hasil yang dapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Kemudian pengertian pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang berbeda dan dua makna yang berbeda. Pemerintah adalah lembaga atau orangnya, di mana lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dan rakyatnya. Pemerintahan adalah tindakan, kegiatan, hal, cara, hasil kerja memerintah mengatur negara dengan rakyatnya. Pemerintah terbagi atas dua, pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Apa bedanya? Pemerintah dalam arti luas yaitu gabungan dari semua ketatanegaraan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit itu mempunyai melaksanakan kebijakan negara, di mana itu adalah eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian kita lihat pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen pemerintah yang saling bekerja sama, bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintah. Itu adalah konsep dari sistem pemerintah dan pemerintahan. Kita masuk lagi bentuk negara, pemerintah, dan pemerintahan. Bentuk negara ada tiga: kesatuan, federasi atau serikat, kemudian konfederasi. Kesatuan adalah pemerintah pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkat pemerintah di bawahnya. Sedangkan federasi atau serikat, kekuasaannya dibagi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Sedangkan konfederasi yaitu pemerintah pusat tunduk pada anggota kekuasaannya masing-masing. Lanjut, bentuk pemerintah. Bentuk pemerintah ada dua, yaitu kerajaan dan republik. Kalau kerajaan, kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Sedangkan republik, kepala negaranya diisi melalui di luar sistem pewarisan seperti pemilu. Kemudian kita lihat bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan klasik ada menurut Plato, Aristoteles. Kita lihat menurut Plato. Menurut Plato, bentuk-bentuk pemerintahan klasik ada aritokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Sedangkan menurut Aristoteles ada monarki, tirani, aritokrasi, oligarki, politea, dan demokrasi. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu bentuk pemerintahan monarki dan republik. Bentuk pemerintahan monarki ada tiga. Yang pertama absolut, kemudian konstitusional, dan parlementer. Monarki mutlak atau absolut, di mana kekuasaan dan kewenangan pemerintahannya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi. Sedangkan monarki konstitusional
suatu negara yang dikuasai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar. Sedangkan monarki parlementer, suatu negara dikepalai oleh raja dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik juga ada 3. Absolut, konstitusional, dan parlementer. Republik absolut yaitu presiden bersifat absolut tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan melegitimasi kekuasaan yang digunakan partai politik. Sedangkan republik konstitusional di mana kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan namun dibatasi oleh konstitusi. Kemudian republik parlementer di mana presiden sebagai kepala negara dan tidak dapat diganggu-gugat. Kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Itu adalah bentuk pemerintahan monarki dan absolut. Oke, cukup sekian saja materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.